Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahidah Likuatan. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi akuntansi syariah dari PSAK 102 sampai 110. Materi yang pertama yaitu akuntansi transaksi murabaha, yaitu PSAK 102. Yang dimana murabaha adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup biaya pembelian dan keuntungan bank. Sedangkan landasan hukum murabaha yaitu yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 29, kedua ada Quran Surat Al-Maidah ayat 1, ketiga ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, dan yang terakhir selain itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang jual beli yang suka sama suka dan jual beli tidak secara tunai. Rukun dalam akad murabaha yaitu yang pertama ada orang yang berakad, kedua penjual, ketiga pembeli, keempat ada makut alai, kelima ada barang yang diperjualbelikan, keenam ada harga, ketujuh ada akad shohid, kedelapan ada serah, kesembilan ada terima. Masuk di pembahasan yang kedua yaitu akuntansi transaksi salam dan salam paralel atau PSAK 103. Di mana transaksi salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka atau pada saat akad untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Barang tersebut bisa berupa barang yang belum ada atau barang yang baru akan diproduksi. Jadi, pembeli membeli barang yang belum tersedia dengan membayar terlebih dahulu. Sedangkan salam paralel adalah akad jual beli barang pesanan yang melibatkan dua transaksi salam secara bersamaan. Dalam hal ini, pembeli atau misalnya bank melakukan transaksi salam dengan penjual, misalnya petani, dan kemudian penjual melakukan transaksi salam dengan pemasokan atau pihak lain untuk menyediakan barang pesanan. Dasar hukum salam yaitu yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada hadis Bukhari tentang kejelasan tekanan dan waktu. Yang ketiga ada fatwa DSN atau MUI nomor 5 atau 2000 dan nomor 46 atau 2005. Dan yang terakhir ada peraturan BI dan OJK serta kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan rukun transaksi salam dan salam paralel menurut PSAK 103 yaitu rukun transaksi salam yang pertama ada penjual atau muslam ilai dan pembeli atau muslam fi. Kedua ada barang pesanan atau spesifik, harga tunai. Ketiga ada akad atau ijab dan kabul. Sedangkan rukun transaksi salam paralel yang pertama ada transaksi salam pertama, transaksi antara nasabah atau pembeli dengan bank atau penjual. Kedua ada transaksi salam kedua, transaksi antara bank atau pembeli dengan pemasok atau produsen atau penjual. Lanjut di pembahasan yang ketiga yaitu akuntansi transaksi syariah istisna dan istisna paralel atau PSAK 104. Nah, pengertian istilah dan istisna paralel yaitu istisna berasal dari kata-kata hana yang berarti menciptakan sesuatu atau penambahan huruf alif
sin, dan ta mengubah kata ini menjadi istisna. Dalam pengertian aslinya, istilah ini menunjukkan keinginan untuk membuat sesuatu. Nah, istisna paralel terdiri dari serangkaian dua kontrak istisna terpisah, di mana kontrak istisna pertama adalah antara customer dan penjual atau bank, di mana penjual bertanggung jawab. Sedangkan rukun transaksi istisna dan istisna paralel, yaitu rukun transaksi istisna dan istisna paralel secara umum sama, yaitu penjual atau sani dan pembeli mustahni, jab kabul atau kesepakatan, dan objek akad atau masnu. Perbedaannya terletak pada jumlah pihak yang terlibat dan proses transaksi. Istisna paralel melibatkan 3 pihak, yaitu yang pertama ada transaktor, kedua ada objek istisna, ketiga ada ijab dan kabul. Masuk di pembahasan yang keempat, yaitu akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau PSAK 107. Nah, yang dimana akad ijarah ini adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak muzir atau bank syariah atau pemberi sewa dan mustazir atau nasabah atau penyewa, di mana pihak pemberi sewa memberikan hak manfaat suatu aset kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa ujrah atau sewa yang disepakati di awal akad. Sedangkan akad ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT adalah pengembangan dari akad ijarah, di mana sejak awal disepakati bahwa setelah masa sewa selesai, kepemilikan aset akan berpindah ke pihak menyewa melalui akad jual beli atau hibah yang dilakukan secara terpisah. Baik, selanjutnya rukun transaksi pembiayaan ijarah dan IMBT. Yang pertama yaitu ada pihak yang berakad atau akidain, kedua ada objek akad atau makud alai, yang ketiga ada harga sewa atau ujrah, keempat ada syikhad akad atau ijab dan kabul, kelima ada akad pemindahan kepemilikan atau khusus untuk IMBT. Lanjut di pembahasan yang kelima, yaitu akuntansi dana zakat, infak atau sedekah atau PSAK 109, yang dimana definisi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman kad. Nah, dana zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu menurut syariat Islam, untuk kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai ketentuan agama. Sedangkan dana kebajikan ini adalah dana yang berasal dari sumbangan sukarela umat Islam yang dikelola oleh lembaga, misalnya Bank Syariah atau Basnas, untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Sedangkan pinjaman kad adalah secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Pembahasan yang keenam yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah atau PSAK 108, yang dimana asuransi syariah atau dikenal sebagai takaful merupakan sebuah mekanisme perlindungan risiko yang dibangun atas prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menjamin atau tadamun di antara para pesertanya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 21 tahun 2001 ditegaskan bahwa asuransi syariah adalah akad yang dilakukan oleh para peserta untuk saling tolong-menolong dan melindungi di antara mereka melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu.
Selanjutnya rukun transaksi asuransi syariah, yaitu yang pertama ada pihak yang berakad, yang kedua ada objek akad, yang ketiga ada akad, yang keempat ada ijab dan kabul. Pembahasan yang terakhir yaitu ada akuntansi sukuk atau PSAK 110. Yang dimana sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset tertentu. Sedangkan ketentuan suku syariah, yaitu ketentuan syariah dalam sukuk syariah meliputi beberapa prinsip dan aturan yang harus dipatuhi agar sukuk dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa ketentuan utama, yaitu ada larangan riba, aset nyata, transparansi dan keadilan, penghindaran aktivitas haram. Selanjutnya ada akad transaksi suku syariah, yang dimana yang terdapat ada akad ijarah, akad murabahah, akad musyarakah, akad mudarabah, dan akad wakalah. Baik, demikian penjelasan 10 PSAK syariah beserta fatwa-fatwa DSN atau MUI yang menjadi landasan penerapannya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang akuntansi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.